Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Nah, Ibu berharap anak-anak Ibu semuanya sehat selalu dan selama pandemi ini tetap semangat belajar. Baik, coba diambil buku PKN-nya dan lihat di bab 3, itu ada di halaman 64. Nah, materi pokok itu bab 3, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, subtema pokok materi kita pada pagi hari ini tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik itu harus dapat menjelaskan mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Pancasila itu dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu merupakan konstitusi negara atau hukum dasar negara. Nah, tata penyelenggaraan negara dan bernegara itu harus didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang artinya segala peraturan-peraturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Paham ya? Nah, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pertama, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, konstitusi itu ada dua jenisnya, tertulis dan tidak tertulis. Nah, apa itu konstitusi tidak? Pertama, konstitusi tertulis. Itulah seperti Undang-Undang Dasar dan peraturan-peraturan lainnya, baik itu undang-undang atau peraturan daerah. Nah, konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar bangunan negara dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Nah, yang tidak tertulis itu disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contohnya, dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain mengambil keputusan di MPR itu berdasarkan musyawarah mufakat. Nah, itu satu contohnya. Kemudian, pidato presiden pada tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR. Dan sebelum MPR bersidang, presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu. Nah, pada pasal 1 ayat 2 itu berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, segala peraturan itu harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, konstitusi bukan undang-undang biasa ya. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Nah, dalam hierarki hukum, konstitusi itu merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental, yang sifat dan sehingga peraturan-peraturannya di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, berujuk dalam
pada buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jim Lee, nah disebut bahwa dalam naskahnya Undang-Undang Dasar pertama kali itu dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Nah, yang saat itu dibahas hal-hal teknik tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Pada masa persidangan keduanya disebut panitia hukum dengan anggota 19 yang diketahui oleh Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri dari Wongso Negoro, R. Soekarjo, A.A. Maraimis, Panji Singgi, H. Agus Salim, dan Sukiman. Nah, panitia kecil itu dalam perancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 23 1945 berhasil membahas beberapa hal yang menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara dan lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jajaningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Jadi ada juga ya bagian bahasanya pada saat sidang BPUPKI. Jadi pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI itu mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Nah, panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya, yaitu pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar 1945 itu berjumlah 42 pasal dan terdapat 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Nah, pada tanggal 15 dilanjutkan dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu Ketua Perancangan Undang-Undang Dasar ialah Bung Karno memberi penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Muhammadiyah Hatta. Nah, lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancangan Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap Undang-Undang Dasar Nah, penjelasan Supomo itu anak-anak ibu bisa dilihat pada halaman 7 di buku paketnya ya. Itu bagaimana Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui bagaimana keterangan-keterangannya, dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks ini dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksud dari terbentuknya Undang-Undang Dasar. Nah, undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Nah, segala pembicaraan dalam sidang ini mengenai rancangan Undang-Undang Dasar itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena segala pembicaraan di sini menjadi material
menjadi bahan historis, bahan interpretasi untuk merancangkan apa maksud Undang-Undang Dasar. Nah, penjelasan Supomo yang barusan itu merupakan proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Nah, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan Pembelaan Tanah Air. Oke, anak-anak Ibu. Nah, jadi perumusan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI itu dilaksanakan dalam sidang kedua tanggal 10 sampai tanggal 16. Nah, BPUPKI ini membentuk 3 panitia kecil yang membahas persiapan perumusan Undang-Undang Dasar. Oke, anak-anak Ibu. Nah, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah memperhatikan video pembelajaran. Salam sehat untuk kita semua, tetap semangat dan menjaga kesehatannya. Terima kasih, selamat pagi.